Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Abu Bakar As-Siddiq itu secara fisik beliau itu tidak bertubuh kekar. Beliau itu kecil, kurus, pinggangnya juga kecil. Tetapi secara keunggulan ibadah, keunggulan iman, keunggulan takwa, keunggulan dermawan dan keberanian, beliau itu unggul dari semua sahabat Rasul, bahkan daripada Umar bin Khattab sekalipun yang badannya lebih besar. Ternyata di balik tubuhnya yang tidak besar itu ada keimanan, ada ketakwaan, ada kedermawanan, ada kesungguhan, ada kekuatan yang sangat besar. Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau mencintai Abu Bakar As-Siddiq lebih dari laki-laki manapun di alam semesta ini. Jadi, dan Abu Bakar sendiri juga sangat mencintai Rasulullah SAW. Setahu saya mereka itu adalah sahabat kecil. Abu Bakar As-Siddiq itu bersahabat dengan Rasulullah sejak masih anak-anak. Dan uniknya juga adalah usia mereka tidak terpaut jauh ya. Rasulullah lahir, Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun berikutnya lahir. Dan wafatnya juga seperti itu. Rasulullah wafat di usia 63 tahun, 2 tahun berikutnya Abu Bakar menyusul wafat. Artinya mereka berdua wafat di usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq sangat besar pengorbanannya untuk Rasulullah, bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang ada di dalam pikirannya Abu Bakar As-Siddiq adalah Rasulullah. Bahkan pernah terjadi Abu Bakar As-Siddiq itu dikeroyok sampai babak belur, bahkan wajahnya juga luar biasa, banyak luka karena dipukul oleh gembong-gembong Quraisy. Tetapi ketika siuman dari pingsannya, karena dia dikeroyok sampai tidak sadarkan diri, yang ditanyakan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq tidak mencemaskan dirinya sama sekali. Yang dicemaskan justru bagaimana Rasulullah SAW. Ketika itu ditawari makanan dan minuman, nanti akan diberitahu kabar Rasulullah. Dia tidak mau. Bahkan dia bersumpah tidak akan makan dan minum sebelum melihat sendiri kondisi Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masalah harta, Abu Bakar As-Siddiq habis-habisan untuk menolong Rasulullah SAW, untuk membantu dakwah Islam, untuk membebaskan budak. Bahkan sempat terjadi momen di mana Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan seluruh hartanya 100% tanpa menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Ketika ditanya, apa yang kau sisakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq unggul dalam semua ibadah. Ketika ditanya siapa yang hari ini tahajud, siapa yang hari ini puasa, siapa yang hari ini menengok orang sakit, siapa yang hari ini melawat jenazah, Abu Bakar As-Siddiq akan menjawab saya. Semua diborong oleh dia. Dia unggul dan paling cepat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah keyakinan jangan ditanya lagi. Itulah mengapa dia mendapat gelar As-Siddiq. Ketika diceritakan tentang peristiwa yang tidak masuk akal tentang Rasulullah SAW menjalani peristiwa Isra Mi'raj, di mana secara akal manusia tidak mungkin orang bepergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi juga setelah sebelumnya naik ke langit dalam satu malam, itu tidak mungkin. Maka ketika yang menceritakan Rasulullah SAW, Abu Bakar langsung membenarkannya tanpa pikir panjang. As-Siddiq, dia membenarkan tanpa berpikir, membenarkan tanpa berpikir panjang lagi. Apapun yang dari Rasulullah itu pasti benar. Bahkan Rasulullah menceritakan yang lebih hebat lagi daripada peristiwa Isra Mi'raj, maka Abu Bakar sudah lama membenarkannya. Jadi
Abu Bakar Siddiq selalu tampil membenarkan Rasulullah, selalu tampil membela Rasulullah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan keselamatannya. Abu Bakar Siddiq. Maka itu pula yang menyebabkan Rasulullah memilih Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat hijrahnya, kawan hijrahnya, yang dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy yang sangat berhasrat membunuh mereka. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Dan banyak sekali gambaran keheroikan Abu Bakar As-Siddiq dalam melindungi Rasulullah SAW. Di peristiwa hijrah juga seperti itu. Rasulullah tidak boleh terkena terik matahari. Abu Bakar akan melepas pakaiannya atau mantelnya untuk menutupi Rasulullah supaya tidak kepanasan. Abu Bakar menyediakan tempat istirahatnya Rasulullah. Abu Bakar bahkan masuk ke dalam gua terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya tidak ada hewan, tidak ada serangga-serangga atau binatang berbisa yang bisa menyelakai Rasulullah. Abu Bakar ketika dikepung gua itu dia menangis, dia ketakutan. Tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya, dia mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Baginya nyawanya hanyalah seperti nyawa lalat, yang penting adalah nyawa Rasulullah. Matinya seorang Abu Bakar menurut dia matinya orang tua biasa, tetapi wafatnya Rasulullah itu jangan sampai, karena itu wafatnya Islam. Makanya Abu Bakar berupaya sekeras mungkin, semaksimal mungkin untuk melindungi dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Abu Bakar sangat cinta pada Rasulullah, sangat rindu dengan Rasulullah. Dia sangat kuat imannya. Ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam diguncang hebat dengan musibah yang sangat besar, yaitu wafatnya Rasulullah. Umar bin Khattab tidak percaya, dia mengamuk, dia marah-marah, dia mengancam siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat. Tetapi Abu Bakar ketika menyaksikan Rasulullah, dia pun bisa menenangkan kaum muslimin, juga menenangkan Umar, dan dia mempercayai kewafatan Rasulullah SAW. Lalu juga meyakinkan kaum muslimin dengan sebuah ayat bahwasanya memang kalau kita menyembah Allah, Allah abadi selamanya. Tapi kalau kita menyembah Rasulullah, maka Rasulullah sudah wafat. Jadi Abu Bakar bisa dengan keyakinannya, dengan keimanannya bisa meredam ketidakpercayaan kaum muslimin tentang wafatnya Rasulullah. Sungguh banyak sekali keteladanan yang bisa kita tiru dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka paling tidak kaum muslimin, mari kita letakkan hati kita untuk mencintai Abu Bakar As-Siddiq, untuk mengagumi Abu Bakar As-Siddiq, karena seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah Allah juga akan kumpulkan kita bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita berkumpul dengan Abu Bakar As-Siddiq, berarti kita juga berkumpul dengan Rasulullah SAW. Dan itu artinya berkumpulnya adalah di surga. Maka dari itu beruntung sekali kalau kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita perhatikan bagaimana kita mencintai di dalam hati kita. Cinta siapa? Cinta artis, cinta pemain sepak bola, cinta apa? Maka perhatikan siapa yang kita cintai, karena kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.